Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto sepakat jika pengenaan tarif 19% untuk Republik Indonesia dan 0% untuk Amerika Serikat adalah kesepakatan terbaik untuk saat ini. Namun hal ini dibantah langsung oleh pengusaha dan ekonom. Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan? Simak liputan berikut ini. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper. But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia, and we have a couple of those deals that are going to be announced. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menurunkan tarif impor produk Indonesia menjadi 19%. Namun kesepakatan itu tak datang tanpa syarat. Tarif ini turun dari ancaman sebelumnya sebesar 32%. Namun Indonesia harus memenuhi 4 syarat utama. Trump menyebut deal ini sebagai kesepakatan hebat untuk semua pihak. Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya anggap deal dagang dengan Amerika Serikat sebagai era baru yang menguntungkan dua negara. Namun di balik penurunan tarif impor, ada konsesi strategis yang diberikan kepada Amerika. Dengan Presiden Donald Trump, ya, alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga itu. Ya, saya kira itu dari saya. Lalu benarkah hal ini menguntungkan kedua negara? Banyak ekonom yang mengingatkan konsekuensi dagangnya bisa sangat berat bagi industri nasional. Ekonom Universitas Andalas, Safruddin Karimi menyebut langkah ini tidak menguntungkan bagi Indonesia. Hal ini karena di saat Indonesia masih ditarifi 19%, produk-produk Amerika Serikat masuk bebas tarif ke pasar dalam negeri. Meski terlihat sebagai diskon, kesenjangan dagang yang ditimbulkan berisiko membuat industri lokal semakin terdesak. Hal senada juga dirasakan oleh pengusaha lokal. Mereka mempertanyakan keadilan kesepakatan yang memberikan tarif 0% untuk produk Amerika Serikat. Namun, ekspor RI masih dikenai biaya 19%. Kurang adil lah. Kita ke sana dikenakan 19%, pihak dari sana mintanya 0%. Itu kurang fair juga sih, itu aja. Pertama, daya saing kita turun ya. Daya saing kita turun, kemungkinan order itu banyak ya sekarang yang ditunda. Yang ketiga, banyak permintaan potongan harga, diskon biasanya. Diskon. Dan kita juga, tentunya kita akan mempunyai, mundur lagi kita punya pabrik kain, kita juga minta diskon juga. Semua yang ada kita bagi ini renteng, kita bareng tanggung jawab bersama lah gitu. Ya, kita tanggung jawab bersama supaya sama-sama hidup. Presiden Prabowo memastikan kerjasama ini adalah era baru perdagangan. Namun, publik tetap meminta kejelasan siapa yang sebenarnya untung lebih banyak. Tim Liputan CNBC Indonesia.